Rekaman video telah dimulai. Selamat sore semuanya. Berjumpa lagi bersama saya. Saya kali ini akan membahas mengenai Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, yakni pasal 1 ya, pasal 1 sekarang. Nah, sekaligus saya juga peduli bahwa di sisi lain para pencipta lagu itu berjuang untuk mendapatkan hak yang layak atas karya-karyanya yang sudah dibikin dari capek, tidak dapat inspirasi, begadang juga malam hari, siang hari mencari ide nggak dapat. Nah, itu harus dihargai ya, harus dihargai tanpa menghargai satu pihak. Dan yang utama adalah pencipta, karena hak cipta itu sudah melekat seumur hidup daripada penyanyi. Misalnya lagu Anda menciptakan lagu dinyanyiin oleh ratusan orang, tapi penciptanya ya satu, karena sudah melekat ke dirinya semenjak karya itu menjadi wujud nyata atas pemikiran, ide, dan lain-lain sebagainya. Itu tadi. Nah, ini dia. Saya akan bahas ini. Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, yakni pasal 1 yang berbunyi seperti ini. Hak cipta adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki pencipta atas karya yang sudah diwujudkan oleh bentuk nyata. Oke. Hak ini berarti timbul secara otomatis dan tidak perlu didaftarkan itu menjadi hak cipta, atau itu adalah karya yang kita miliki dari ide kita sendiri, dari kepala kita sendiri, bukan dari kepala orang lain. Nah, penyanyi itu menyiwa saja tanpa tahu prosesnya, tanpa mengerti bagaimana cara proses membuat karya tersebut. Makalah harus dihargai sebagai pencipta, bahwa di Undang-Undang Hak Cipta itu memang ada, bukan undang-undang penyanyi. Penyanyi itu tidak berhak, karena penyanyi itu cuma memakai karya. Ibarat Anda punya rumah, terus rumah Anda diambil orang tanpa izin, bagaimana perasaan Anda? Kalau saya sih ya sedih. Masa misalnya saya pergi ke Malaysia, di rumah saya itu saya pulang nih 1 tahun, saya tinggal di Malaysia, saya kerja, terus pulang 1 tahun, tiba-tiba loh kok menempati rumah gue. Kenapa? Ini rumah gue kok, kan ngaku loh, inilah gue buktikanlah ini bahwa sertifikat segala macam ini milik gue, jadi lu harus pergi, kan nggak boleh kayak gitu. Nah, ibaratnya karya, ada yang di belakangnya itu apa, pembuat ya, kita udah membuat capek-capek, ternyata dipakai orang lain. Nah, itu namanya merusak ya, mencuri, dipakai orang lain. Nah, sekarang kita ngomongin soal karya cipta ya. Begitu karya itu selesai dibuat atau sudah Anda buat dan dapat dilihat atau didengar atau dirasakan oleh orang lain, maknanya seperti apa ya, artinya, maksudnya, ceritanya, apa ya namanya, pas gak dengan apa yang dirasakan oleh penyanyi. Tapi penyanyi itu lebih baik kalau dia
membuat lagu sendiri. Tapi kadang juga nggak sesuai sih dengan ceritanya. Nah seperti itu. Bahwa prinsipnya deklaratif, yakni cukup dengan fakta bahwa karya itu nyata, hak cipta itu langsung melekat pada pencipta. Berarti hak ini melindungi pencipta secara moral. Nah, itu namanya hak moral ya. Itu kalau hak moral itu bahwa karya itu sudah melekat. Misalnya saya akan buat lagu nih. Hari ini saya membuat lagu yang bertemakan apa ya? Misalnya tentang motor ya, atau mobil yang terus mengelilingi kota, melewati sebuah kota sehingga kota ini bising misalnya. Itu sudah menjadi hak kita sebagai pencipta lagu. Pertama itu ya. Yang melekat karena seumur hidup kita ibaratnya anak ya, kita melahirkan, masa anak kita diakui oleh orang lain kan enggak. Nah, begitu juga pencipta. Misalnya kita membuat lagu, udah capek-capek membuat lagu ya, untuk revisi, terus ada verse 1, verse 2, pre-chorus, terus chorus itu kan ref ya. Nah, chorus itu ref, habis itu ada bridge itu dimainkan pasca chorus atau ref setelah setelah chorus. Kan verse 1, verse 3 chorus, ref. Verse 3 lagi itu kadang verse 2-nya diulangi ya. Misalnya apa itu sajanya diulangi, terus chorus, ref, habis itu bridge itu setelah chorus. Ya. Setelah chorus kedua itu bridge, terus chorus lagi, bisa 1 kali atau 2 kali. Setelah itu adalah outro itu bagian akhir dari lagu tersebut. Outro itu namanya disebut outro. Nah guys, kita membuatnya itu kadang kata-kata lirik aja itu tidak pas. Nah, buat karya itu memang tidak mudah, namanya itu harus diakui, tidak ada namanya hak penyanyi, adanya hak cipta. Sekarang saatnya penyanyi itu banyak loh yang menciptakan lagu, terutama adalah kaum Adam. Salah satunya saya cek kemarin itu, saya barusan mengecek Ari Lasso juga lagu ada karya sendiri. Cek aja di Spotify, kalau bisa jangan didengarkan ya. Kalau saya biasanya cek Spotify itu kreditkan di kanan itu ada kredit ya. Kredit ini penciptanya siapa, penulis penyanyi siapa, penciptanya siapa, produsernya siapa. Yang cowok-cowok itu kan misalnya ya Ari Lasso, terus siapa lagi ya, Rizky Febian itu hampir semua lagu karyanya hasil cipta sendiri. Terus Judika Akulah Yang Tersakiti itu yang paling terkenal juga ciptaannya, hasil kredit dari Spotify. Terus siapa lagi ya, Vidi Aldiano yang pokoknya lagu apa ya kemarin senja itu apa ya, saya cek itu karyanya sendiri. Oh, Gadis Genit juga dia yang nulis, banyak banget ya. Nah, meskipun dia penyanyi, dia juga pencipta lagu. Kalau dia nggak punya lagu, sama dengan nggak punya karya. Bahwa saya itu kenapa suka mengecek Spotify, karena ini adalah apa ya, yang namanya itu semacam survei. Kita kan survei nih, kita bikin survei. Semua orang itu kan hanya menikmati karya saja. Oke, ada artis A rilis single baru, artis A, katakan A ya, si A hanya memutar lagu saja. Kalau saya enggak, saya itu biasanya ngecek ini karya siapa,
karya orang lain semua ya, hasil penelusuran. Meli Guslo pinter nih menciptakan lagu, semua hampir lagunya diciptakan oke. Kemarin habis dapat royalti banyak, royalti yang cukup tidak transparan. Terus kemarin itu siapa lagi tuh pencipta lagu, siapa ya, Denny Casmala juga mendapatkan hanya 600.000. Ya Allah, sistem kenapa ini nggak jadi transparan, mendingan sistemnya direct lesson aja deh, atau DDL katanya, aksi bilangnya DDL. Oke, saya setuju itu DDL, karena pencipta lagu bisa minta langsung kepada penyanyinya, bisa diterapkan secara digital. Gue juga mau membayar royalti kepada penciptanya secara langsung jika pencipta itu dirugikan ya. Dan pencipta lagu itu ya oke lah gitu. Anji juga pencipta lagu. Kebanyakan cowok seperti itu, kecuali siapa yang enggak, ya kecuali orang yang malas itulah, yang enggak pernah menciptakan lagu, itu yang kita bilang adalah penyanyi pemalas. Kalau cewek enggak menciptakan lagu enggak perlu itu, karena cewek itu cukup nyanyi pun udah cukup. Bagi cowok memang wajib ya, setidaknya 1 atau 2 lagu. Kemudian saya katakan kenapa wajib, karena hanya bernyanyi saja itu kurang cukup ya. Karena kurang cukupnya di mana? Karena mereka hanya menyanyikan lagu orang seenaknya, hanya yang penting nyanyi. Dan karena itulah selama bertahun-tahun masa nyanyi karena kurang cukup, karena bedanya cuma nyanyi, tapi bagi itu kurang maksimal bila Anda tidak mempunyai karya. Itu menurut saya, cowok itu kalau nyanyi saja itu kurang maksimal, karena yang dibutuhkan adalah sekarang itu lagi trennya adalah penyanyi dan pencipta lagu. Penyanyi plus menciptakan lagu, maksud saya itu ya, baik bisa diterapkan, jangan ngeyel aja ya, bahwa memang tidak punya atau tidak bisa. Banyak sekali, misalnya ditanya, lo sekarang bikin lagu nggak bisa, itu salah, tapi belum mencoba kok. Saya rasa bisa, tapi belum mencoba aja. Saya emang nggak bisa, misalnya kurang worth it atau apalah, nadanya kurang enak atau apalah. Anda ya, misalnya Anda nyanyi aja di kepala Anda, nyanyi aja, nanti dapat chordnya yang bagus, langsung merekam. Nah, langsung merekam terus nyanyi, atau bikin liriknya atau melodinya secara langsung kalau dapat inspirasi. Kalau saya begitu ceritanya, oke? Pencipta lagu itu juga harus diberi pengakuan bahwa dia pencipta lagu adalah pembuat karya itu pertama kali. Kemudian dia juga wajib mendapatkan hak ekonomi, bahwa pencipta itu layak mendapatkan hak. Jadi yang diakui itu bukan hak penyanyi tapi hak cipta juga guys, supaya manfaatnya itu bisa dirasakan pencipta juga gitu loh, atas karya yang dibuatkannya. Hak cipta itu juga hanya berlaku untuk pencipta saja, bukan untuk penyanyi yang hanya sekedar memanfaatkan karya orang lain. Penyanyi itu hanya pelaku pertunjukan, yaitu hak penyanyi itu hanya hak terkait atas suaranya yang dipamerkan, suaranya yang dipamerkan, dan bukan menciptakan lagu tersebut. Dan banyak sekali penyanyi yang tidak tahu diri bahwa dia ini seolah-olah lagu itu miliknya, karena hanya dia yang menyanyikan lagu tersebut, padahal dia ini tidak
punya hak sedikit pun atas lagu sewaan tadi, kecuali Anda diberikan secara sah oleh pencipta karya tersebut. Dan lebih parah lagi sekarang, ada penyanyi menjadi maling serta mengaku bahwa itu hasil atas hak karyanya, dan pasti itu merugikan pencipta dong, dengan tamak dan serakah. Nah, itu tadi, kalau sampai pencipta ini dirugikan, apa yang dilakukan? Ya harus dituntut pastinya penyanyi itu ya, bahwa penyanyi itu tidak tahu proses dengan pencipta pastinya menurut saya, dan penyanyi wajib dan pencipta lagu wajib untuk segera memperjuangkan hak royalti. Yang sekarang ini saya juga heran ya, pencipta lagu nggak dapat apa-apa, sedangkan penyanyi itu jobnya banyak sekali ya. Sukses terus buat pencipta lagu. Saya akan menyuarakan terus menerus karena adanya undang-undang hak cipta bukan hak penyanyi. Jadi pokoknya kita sudah capek-capek buat lagu, terutama bagi kaum Adam yang masih kita cek di Spotify, tapi sekarang banyak kok menciptakan lagu, termasuk Rizky Febian, terus Judika, itu ada nih lagu Aku Layak Tersakiti. Cek siapa penciptanya ya. Nah, salah satunya itu. Terima kasih semuanya.